membuka merenungkan firman Tuhan, tapi saya minta maaf. Karena dengan adanya penyakit yang saya alami, maka terganggu mata saya. Jadi di mana-mana saya dengan Bapak bersama teman-teman, saya pegang Alkitab tapi tidak buka. Kalau untuk siang bisa sedikit, tapi kalau malam tidak bisa. Tapi pada malam hari ini Bapak menunjukkan saya untuk mau berbagi berkat buat kebenaran firman Tuhan. Saya dengan iya. Jujur saya di Rote bukan saya majelis, kader pun tidak. Saya adalah jemaat biasa. Tapi dengan kasih Tuhan yang saya rasakan dalam kehidupan saya tiba di Batu Bau. Ini bukan karena kekuatan saya, tapi ini adalah kekuatan dari Tuhan. Dan di sini juga saya rindu untuk membagi berkat kebenaran firman Tuhan. Tentu kalau orang yang pertama kali memberitakan kebenaran firman Tuhan jatuh banget. Bahasa juga tidak jelas karena kami juga dari pedesaan. Dari sebelum itu saya minta maaf. Pada jam ini kita semua membuka firman Tuhan. Saya ambil di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Yakobus pasal 4, 13 dan sampai dengan ayat yang ke-17. Saya minta salah satu dari kita membawakan kita dalam pembacaan firman Tuhan. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-17 berbunyi demikian. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dan jongkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan. Salam. 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 Masih semangat? Amin. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Ini adalah sebuah dorongan bagi kehidupan kita sebagai manusia. Di dalam ayat 13 itu atau perikop dari firman Tuhan menjelaskan bahwa jangan kita melupakan Tuhan dalam perencanaan. Amin. Seringkali kalau kita manusia sudah merencanakan sesuatu, maka kita akan lupa Tuhan. Saya yang berdiri di sini terutama, ketika saya dengan suami memohon kepada Tuhan untuk memberikan berkat, berkat itu datanglah kita ambil dan separuh saja. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak lihat. Itu ternyata firman Tuhan bilang apa yang kita rencanakan dalam hati kita, kita jangan lupa. Ayat yang ke-13, ayat yang pertama. Jika hari ini atau besok saya pergi ke kota Anu, setahun saya berdagang dan saya mendapat untung. Itu pemikiran-pemikiran kita sekarang ini. Pemikiran hanya untung saja di depan pemikiran. Tidak berpikir bahwa dia itu mau. Di dalam ketong di sini semua siapa yang mau rugi? Tidak ada rugi. Tidak mau berkata-kata dalam dia mulut bilang dia rugi. Tidak. Hanya yang keluar dari mulut kita hanyalah keuntungan. Tapi kita tidak tahu hari esok. Kita berpikir bahwa hari ini besok pun juga sama. Tapi firman Tuhan menyatakan bahwa hari esok itu pembawaannya sendiri. Tidak sama dengan hari ini. Karena itu sudah diatur oleh Tuhan. Apakah hidup kita? Pertanyaan dari firman Tuhan kepada kita yang di sini. Nanti kita jawab dalam pribadi kita masing-masing. Hidup kita bagaikan uap sebentar kelihatan sebentar lenyap. Karena semuanya itu diatur oleh Tuhan. Di dalam ayat yang berikut menyatakan,
jika Tuhan menghendaki saya bisa berbuat ini dan itu. Ini adalah pikiran orang yang percaya. Di mana ia mau mengerjakan sesuatu, ia berharap kepada Tuhan. Ia berharap kepada Tuhan supaya kalau boleh dia berbuat apa nak berkat sudah. Banyak sudah dia mau terima dengan baik. Ketika satu hal yang tidak diinginkan Tuhan, ketika kita memiliki berkat yang diberikan oleh Tuhan, maka kita mendapatkan. Kita sudah mulai pukul dada. Saya pakai beta kuat, sehingga saya punya usaha semua ada jadi. Saya pun mau juga beda dengan sesama. Itu karena kekuatan saya, karena kepintaran saya. Kita tidak berpikir bahwa tadinya itu kita minta Tuhan. Kalau bisa Tuhan menghendaki supaya saya berbuat ini dan itu. Tapi ketika sudah memiliki berkat, perkataan yang tadi yang sudah dikatakan itu hilang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang berikut menyatakan bahwa jika kita berkata bahwa kita adalah orang yang baik, tapi kalau kita tidak melakukannya, kita berdosa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini firman Tuhan menekankan kepada kita, terlebih kepada saya. Kadang-kala saya berkata bahwa saya ini orang yang baik, tapi perlakuan saya ini kepada sesama, terhadap suami dan anak-anak tidak sepantas dengan saya punya kata-kata. Itu salah, itu sudah berdosa. Firman Tuhan mengatakan dalam ayat yang ke-17. Tetapi jika sebagai orang yang percaya kita mengaku bahwa kita adalah orang yang baik, maka kita melakukan semuanya. Marilah kita menunjukkan kepada sesama kita, kepada tetangga kita, bahwa kita adalah orang baik, maka kita akan dipercaya. Tapi kalau kita tidak menunjukkan bahwa kita adalah orang baik, maka walaupun kita khotbah berapi-api, orang tidak percaya kita, karena kita sudah menjatuhkan percayaan kita. Oleh dan sebab itu kunci dari saya, jangan melupakan Tuhan dalam segala rencana kita, karena Tuhan itu adalah perisai hidup kita. Demikianlah pembawaan saya